Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mahasiswa semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk materi-materi tentang pengantar ilmu ekonomi. Kita sudah sampai pada materi tentang teori produksi, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa teori produksi ini adalah miliknya produsen, ya, atau kita sebut sebagai sisi supply side, ya. Kalau minggu yang kemarin kita sudah belajar mengenai biaya produksi, maka kita mulai dari teori produksinya sendiri, ya. Sebenarnya bisa dibolak-balik, ya, produksinya dulu, kemudian baru biayanya, ataupun kebalikannya, ya, boleh. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa fungsi dari produsen adalah dia menghasilkan output, ya, menghasilkan output tadi, bagaimana perusahaan itu ya, bagaimana perusahaan itu memproses, ya, mulai dari input kemudian diproses menjadi input, atau kita sebut sebagai bahwa produksi itu adalah proses bagaimana mengubah input ataupun faktor-faktor produksi menjadi suatu output atau barang jadi, gitu, ya. Nah, produksi itu meliputi semua kegiatan untuk menciptakan ataupun menambah nilai, ya, atau value added dari atau guna dari suatu barang ataupun jasa. Mulai dari barang yang masih mentah, raw material, kemudian menjadi end atau menjadi barang akhir, final goods, ataupun hanya raw material kemudian menjadi barang setengah jadi, misalnya, gitu, ya. Itu pun namanya proses produksi. Ataupun barang setengah jadi kemudian menjadi barang jadi, itu pun juga namanya kegiatan produksi. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita ingin memenuhi sebenarnya kebutuhan masyarakat dengan cara kombinasi faktor-faktor produksi yang ada itu kemudian kita ciptakan, creative, ya. Nah, bagaimananya, kemudian caranya, kemudian berapa banyak, ya, kita harus produksi, kemudian apa targetnya atau visinya ataupun tujuannya dari produksi itu dan sebagainya, nanti kita akan terangkan, ya. Nah, kalau kita sebut sebagai fungsi produksi, maka fungsi produksi itu adalah kita ingin menentukan output yang dihasilkan dari sejumlah input yang tertentu dalam kondisi keahlian ataupun pengetahuan teknis yang tertentu. Jadi dengan our certain knowledge, ya, kita ingin menghasilkan output yang jumlahnya itu kalau bisa nih sebanyak-banyaknya, gitu, ya, sebanyak-banyaknya, tetapi dengan input yang terbatas, gitu, ya. Jadi ada batasan-batasannya, ada asumsi-asumsi yang digunakan bahwa dengan input yang tertentu kita ingin menghasilkan output yang paling maksimal, gitu, ya. Ataupun kebalikannya, dengan output yang tertentu, jumlah barang yang diproduksi itu tertentu, tapi kita bisa menghasilkan dengan input yang minimal, gitu. Input yang sedikit, waktu produksi sedikit, tetapi outputnya bisa tertentu. Atau kebalikannya, ya, inputnya tertentu, kemudian kita ingin outputnya yang paling banyak. Nah, hubungan, ya, antara jumlah input yang diperlukan dengan jumlah outputnya, jadi input dan output, maka itu yang disebut sebagai fungsi produksi. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat, ya. Nah, jadi fungsi produksi itu apa? Nah, hubungan antara jumlah input, ya, jumlah input itu jumlah faktor produksi yang dipakai, kemudian dan jumlah outputnya. Kemungkinan kalau inputnya itu semakin banyak, ya, faktor produksi yang dipakai itu semakin banyak, maka kita ingin secara rasional kita akan mendapatkan hasil ataupun output yang lebih banyak, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian sebelum sampai yang lebih jauh, maka kita harus mengerti dulu, ya, bagaimana sih bentuk organisasi perusahaan itu. Ada berbagai jenis, ada berbagai macam dengan perkembangannya yang terkini, ya, sampai terkini, tetapi paling tidak kita bisa lihat, ya, ada yang disebut sebagai perseroan atau perusahaan perseorangan,
ada yang disebut sebagai perseroan terbatas, ada yang disebut sebagai koperasi, firma, perusahaan negara. Minimal ini ya, nanti mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Mungkin bentuk lain lah ya, mungkin jenis organisasi yang lain misalnya ya. Nah, mari kita lihat satu persatu mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan ini ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Yang disebut perseorangan ya dikelola oleh orang per orang ya, satu orang sendiri ya. Biasanya banyak yang ini sifat-sifatnya lah ya, banyak yang tidak mempunyai badan hukum. Kemudian dia jumlahnya banyak, bayangin apa ya, kita kayak UMKM gitu ya, jumlahnya sangat banyak, tetapi sumbangan secara produksi secara nasional itu mungkin tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena biasanya perusahaan yang dikelola oleh perorangan, dia size-nya tidak terlalu besar, ataupun produk yang dihasilkan mungkin tidak terlalu masif ya. Masif itu artinya secara massal gitu ya, produksi massal. Nah, kemudian ini sifatnya, ini kenapa sumbangan produksi itu terhadap produksi nasional ya, itu tidak terlalu banyak. Kemudian pemiliknya mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya. Dia mau produksi ya oke, dia mau berhenti ya oke, gitu ya. Dia mau apapun lah ya, karena itu tergantung, sangat tergantung pada pemilik ya, ownernya, maka apapun yang dilakukan it's okay aja gitu ya. Nah, jadi sangat bebas. Artinya dia bisa mungkin mau berkolaborasi, saya ingin memergerkan, saya ingin berhenti berusaha dan sebagainya, nggak ada yang mempengaruhinya. Kemudian ciri yang lain adalah bahwa modalnya itu kecil dan sulit untuk akses pinjaman. Inilah kenapa gitu kan, karena tadi banyak yang tidak berbadan hukum, kemudian mungkin dari segi pencatatan ya mungkin tidak terlalu, atau mungkin untuk yang laporan administratif, keuangan dan sebagainya itu mungkin mereka tidak terlalu mempertimbangkan sekali gitu ya. Yang penting itu bisa jualan atau bisa menghasilkan produk, kemudian dia dapat hasil untung, oke, enough gitu ya. Nah, inilah mungkin yang kalau mereka ingin mengekspansi produk-produknya, maka agak kesulitan misalnya dia ingin berhadapan dengan perbankan misalnya. Karena dari segi perbankan sendiri, salah satu syarat untuk diluluskannya ya pinjaman untuk baik itu UMKM maupun untuk usaha-usaha yang lain atau untuk usaha produktif begitu, maka salah satunya syaratnya adalah terdapatnya apa ya, pencatatan yang teratur, baik itu berupa laporan keuangan ya, laporan rugi laba dan sebagainya, kemudian mana modalnya dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, dan inilah kebanyakan ciri dari perusahaan-perusahaan orangan, maka mungkin agak tidak mudah bagi bank untuk meloloskan ya pinjaman yang diajukan misalnya. Nah, untuk itulah sebenarnya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang dari luar, katakan dari perguruan tinggi misalnya, ya kita bisa mendampingi perusahaan kecil, UMKM maupun perusahaan mikro ya, lebih kecil lagi ya mikro, yang memang baru mungkin startup-nya itu memang betul-betul startup dari awal, dari nol. Nah, mungkin inilah salah satu peran dari perguruan tinggi untuk mendampingi mereka. Mereka diajak duduk bersama, kemudian kita bantu menginfokan atau memberikan knowledge bagaimana cara mencatat aset-asetnya, gitu, cara mencatat laporan keuangannya, walaupun sangat sederhana dan simple. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau mereka sudah mempunyai laporan keuangan secara walaupun itu simple, tetapi sudah teratur, dipakai, maka sebenarnya kita bisa melihat itu ya, kalau kita masuk ke perbankan, maka dia sudah bisa melihat trennya. Oh, tahun ini
tingkat keuntungan mereka itu adalah sekian, mungkin tahun berikutnya mengalami peningkatan, bisa dilihat lagi nanti pertumbuhan profitnya itu berapa persen dan sebagainya. Nah, ini akan memudahkan ya kalangan perbankan untuk membantu sebenarnya ya, membantu para pengusaha atau perusahaan yang bersifat perseorangan, gitu ya. Ini tantangan bagi kita. Ini yang terjadi di Indonesia banyak sekali ya. Ya, oke. Nah, dengan sifat-sifatnya yang demikian. Kemudian kalau kita mau lanjut, yang kedua adalah firma, CV ya, bahwa firma ini dimiliki oleh beberapa orang, kemudian modalnya dikumpulkan dengan di antara beberapa anggotanya, anggota firma, kemudian setiap anggota bertanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan, walaupun hanya mungkin tidak langsung ya tanggung jawabnya, artinya mungkin tidak di dalam pelaksanaan operasionalnya perusahaan, tetapi dia bertanggung jawab secara keseluruhan ya dalam menjalankan perusahaan. Kemudian kalau firma akses pinjaman baik itu perbankan non perbankan biasanya relatif lebih mudah karena ini pencatatan ini sudah teratur, laporan-laporan rugi laba, laporan keuangan, laporan administrasi, secara operasional itu dia sudah akuntabilitas ya, sudah akuntabel gitu. Kemudian transparansinya juga sudah ada karena dimiliki oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang ini kan harus mempunyai hak yang sama ya, sehingga fairly di dalam satu perusahaan atau kejujuran, kemudian keterbukaan ya, kemudian transparansinya itu juga akan mendukung bahwa firma ini akan langgeng atau tidak gitu ya. Nah, tetapi ada satu sisi juga yang mungkin agak kelemahannya adalah bahwa pengambilan keputusan lebih lamban dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Ya, karena mereka harus mengumpulkan anggota-anggota firma itu, di mana anggota firma ini biasanya dia mempunyai memberi andil ya di dalam bentuk investasinya dan sebagainya, maka harus dipanggil kemudian untuk menghasilkan suatu keputusan bersama. Nah, kadang-kadang bagi perusahaan ini suatu keputusan yang mungkin memerlukan waktu yang agak sedikit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan perorangan. Kalau perusahaan perorangan tadi, begitu pemiliknya merasa bahwa ini saatnya kita harus merger ini, ya sudah tanpa pertimbangan siapapun kan, karena dia artinya dengan intuisinya, dengan pengalamannya yang kemarin, maka dia akan memutuskan sesuatu lebih cepat, ya. Tetapi ini tadi keuntungannya kalau yang firma adalah apa? Jadi pinjaman-pinjaman ini jadi lebih mudah dan lebih banyak didapat gitu ya misalnya. Ini kalau kita melakukan sistem untuk berusaha menghasilkan produk tapi dengan melibatkan apakah itu lembaga perbankan ataupun lembaga non keuangan lainnya. Nah, sekarang PT, maka inilah yang lebih banyak kita lihat di badan hukum ya, perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia, misalnya bentuknya PT, perseroan terbatas, bahwa produksi dan penjualannya itu mendominasi perekonomian secara nasional ya. Aturan-aturan perundangan yang berlaku dan sebagainya ini ya ditaati ini perusahaan terbatas. Kemudian dia keuntungannya lagi dia sangat relatif mudah memperoleh pinjaman ya. Kemudian dia bisa menghasilkan modal atau mendapatkan modal dari penjualan surat berharga. Surat berharga itu artinya dia menciptakan sendiri ya surat berharga sebenarnya kertas sebenarnya, tetapi karena dia sudah mempunyai value sendiri, perusahaan punya value, maka dia bisa nih menggadaikan kertasnya itu ke masyarakat, dijual. Nah, dijual surat berharga yang kita sebut sebagai
saham. Maka ada bursa saham, ada pasar saham, yang intinya adalah bahwa itu sebenarnya surat hutang dari perusahaan kepada masyarakat, dan masyarakat mau membelinya karena berdasarkan apa? Pengalaman dari perusahaan itu, reputabilitasnya ya sangat reputabilitasnya sangat tinggi, misalnya, kemudian kemapanan dari perusahaan itu sendiri, sehingga membuat orang itu rame-rame berbondong-bondong ingin membeli atau ingin memiliki ya salah satu atau berapa porsi lah ya dari perusahaan itu. Tapi ini pun nanti ada aturan-aturan yang tersendiri ya. Apakah semuanya 100% itu bisa dimiliki oleh masyarakat? Nah, it depend on tergantung sendiri pada perusahaan PT itu sendiri ya. Apakah PT ini memang murni perseroan terbatas untuk swasta atau mungkin campuran PT itu miliknya pemerintah dan swasta ataupun apa ya bentuknya yang macam-macam nanti ya. Nah ini kita bisa melihat dari hukum bisnisnya ya, artinya bagaimana pendirian suatu PT itu, kemudian syaratnya apa aja, kemudian siapa yang boleh memiliki saham dan sebagainya. Itu ada aturan dasar, kemudian aturan dasar itu yang kemudian di apply, diaplikasikan ke PT masing-masing. Nah, ada perbedaan yang sangat jelas bahwa antara pemilik dan pengelola itu adalah dua pihak yang terpisah. Pemilik adalah mereka yang memiliki modal, baik itu modal berupa uang, saham, dan sebagainya, pemilik, dan juga ada yang nama pengelola. Nah, pengelola ini sifatnya lebih profesional ya. Kalau kita lihat dari sisi sekarang ya manajer misalnya ya, manajer, direksi dan organisasi yang dibentuknya, yang pejabat-pejabat yang dibentuk oleh PT itu sendiri. Apakah diketuai oleh direktur, penyebutannya ya, direktur, wakil direktur dan sebagainya, dan stafnya, ataupun dari sisi manajer umum atau general manager atau apalah wakil manajer, kemudian manajer di divisi apa-apa dan sebagainya. Nah itu bentuknya ya. Tetapi ada pemisahan sendiri bahwa kalau kita sudah masukkan uang misalnya di perusahaan itu, maka silahkan istilahnya depend on you manager gitu ya, tergantung kamu, Anda manajer mengelola perusahaan ini, silahkan, yang penting saya akan mengawasi, saya akan melihat kinerja Anda, kalau Anda bekerja baik maka akan saya lanjutkan gitu ya. Nah, kalau ada indikasi yang kecurangan dan sebagainya, maka pemilik itu bisa memberhentikan Anda loh, itu ya. Nah, ini memang betul-betul kerjasama yang sudah profesional. Nah, inilah yang paling aman sebenarnya untuk kedua-duanya. Untuk pemilik ya aman, untuk manajer juga aman. Maka inilah yang paling diminati ya di dalam suatu negara. Maka dia mendominasi yang pertama, mendominasi perekonomian secara nasional, baik itu produksinya maupun dari sisi penjualannya, ya. Karena aturannya sudah sangat jelas. Oke ya. Next, kita lanjutkan lagi. Perusahaan negara. Pengelolaannya sama seperti perusahaan terbatas, tapi modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, pengurus perusahaan diangkat, diberhentikan oleh pemerintah. Ya, jenis usahanya biasanya menghasilkan produk yang sangat penting ataupun yang sangat pokok bagi masyarakat. Kadang-kadang usahanya juga bisa bersaing langsung loh dengan swasta. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini apa ya? Perusahaan negara itu mungkin bisa BUMN ya, bisa BUMD. Kalau BUMN berarti miliknya pemerintah pusat ya, nasional, karena badan usaha milik negara. Berarti yang dimiliki oleh negara. Atau BUMD maka dimiliki oleh negara dalam daerah ataupun pemerintah daerah. Gitu ya. Kalau perusahaan negara, contohnya apa? Bisa dicontohkan? Oke, contohnya kalau listrik ya namanya
Perusahaan apa? Perusahaan listrik negara. Apalagi produknya adalah produk yang sangat pokok bagi masyarakat, gitu ya. Air, misalnya apa? PDAM, perusahaan air minum ya, perusahaan daerah air minum. PDAM. Kemudian apa lagi ya? Listrik, kemudian air, kemudian Pertamina ya, Pertamina ya. Nah, nanti dalam kenyataannya atau dalam perkembangannya mereka bisa bisa apa ya? menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Mungkin di ADART-nya mungkin akan kalau misalnya ada penyesuaian-penyesuaian ya silakan di situ. Tetapi yang jelas begini, kalau itu adalah perusahaan negara, maka cirinya adalah satu, produk yang dihasilkan itu adalah produk yang memang very urgent untuk dikelola oleh negara. Nah, karena dia urgent, kemudian dipakai untuk semua orang, gitu ya, dan itu dikelola negara, maka biasanya profit motif itu tidak menjadi apa ya yang number one ya atau priority-nya, tetapi yang jelas adalah social motifnya. Social motif itu adalah bagaimana konsep bahwa negara itu melayani kebutuhan masyarakat, ya, sehingga Anda lihat bahwa perusahaan-perusahaan negara itu memang ada banyak bonus, ada banyak kebijakan ataupun policy yang diberikan yang meringankan masyarakat sebenarnya. Misalnya listrik ya, tarif listrik. Listrik ini kan punya PLN ya, PLN itu negara, maka disebut sebagai perusahaan negara. Listrik itu kan ada bermacam-macam kategori ya. Ada yang 450 watt, kemudian untuk rumah tangga, untuk perusahaan dan sebagainya asing. Nah, katakan di rumah tangga itu ada yang 450 watt ya, ada yang kapasitasnya, ada yang 900, kemudian naik lagi 1.300, ada yang 3.500 dan sebagainya. Nah, pemerintah sangat memaklumi ya bahwa masyarakat kita ini adalah jamaah, artinya ada yang mampu, ada juga yang kurang mampu. Nah, bagi mereka yang kurang mampu, pemerintah akan memberikan tarif yang berbeda karena di situ tarif yang dilakukan atau tarif yang dikenakan adalah sudah ditambah dengan apa? Mungkin subsidi. Nah, ada bentuk-bentuk macam subsidi ya. Kalau misalnya tarif 450 kemarin ini pada saat pandemi, maka mereka yang masih menggunakan kapasitas 450 maka dalam beberapa bulan itu akan digratiskan. Nggak tahu. Nanti kita ditinjau lagi. Oh, bulan ini gratis, bulan apapun mungkin pemerintah punya kebijakan, dalam 6 bulan ini gratis, full gratis ya, free gitu. Karena ini membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi pandemi corona ini misalnya gitu. Nah, kemudian apakah itu juga berlaku untuk tarif yang di atasnya, kapasitas yang di atasnya? Ya tergantung pada pemerintah maunya seperti apa gitu ya. Tetapi kalau kita sudah sampai ke taraf rumah tangga itu sudah menggunakan 3.500 watt misalnya ke atas, maka ini bukan lagi tidak mampu ya, ini kan sudah mungkin kita sebut sebagai menengah ke atas ya. Nah, itu tidak diperlukan subsidi lagi misalnya. Itu sehingga ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan negara untuk setiap kategorinya ini. Oh, harga per wattnya adalah sekian, harga per wattnya adalah sekian untuk masing-masing itu. Kemudian lagi untuk industri juga mungkin ada kebijakan yang lain. Apakah boleh? Ya boleh, itu milik negara ya. Kemudian tetapi yang paling utama adalah esensinya
adalah bahwa perusahaan negara itu diciptakan untuk melindungi masyarakat, untuk membuat masyarakat itu lebih sejahtera. Kalau memang masyarakat itu kurang mampu, maka salah satu caranya adalah memberi semacam subsidi terhadap tarif listrik per wattnya, gitu ya. Bisa dikembangkan, bisa. Mau dikasih apa aja bisa, gitu ya. Nah, ini menariknya nanti kalau kita sudah kita bicara mengenai pasar-pasar ya, pasar oligopoli dan sebagainya, ada pasar monopoli. Nah, salah satunya biasanya perusahaan negara ini kenapa dia produk yang sangat penting ya, karena nggak ada lagi yang mau, maka dia bisa menjadi monopoli gitu. PDAM yang jualan air ya PDAM aja gitu ya, karena nggak ada saingannya. Saingannya ya tentu saingan yang tidak sempurna ya, artinya bahwa air minum ya saingannya ya air galon misalnya gitu ya, kemudian apalagi. Tetapi monopolinya adalah bahwa menguling ya air kemudian dipakai untuk masyarakat secara luas semuanya listrik juga demikian ya. Sekarang ada Bu, kok ada token. Nah, itu ya listrik yang kita pakai token. Nah, itu hanya diversifikasinya aja. Nanti kita bisa lihat secara lebih detail ya. Nah, itu perusahaan negara. Kemudian ada lagi salah satu bentuk yang berfungsi di Indonesia adalah koperasi. Koperasi itu ya perusahaan sama sebenarnya, tetapi tujuan utamanya itu not only for profit motive, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi dia ingin meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Modal berasal dari anggota. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Usahanya biasanya meliputi 3 jenis. Ada yang produksi, konsumsi, ataupun perkreditan. Ya. Nah, koperasi ini adalah dari dulu kalau kita lihat akarnya dari Muhammad Hatta gitu ya. Pembentukannya ini dulu dari awal-awalnya adalah gimana caranya itu masyarakat sejahtera. Kemudian tetapi dengan konsep yang dulu itu gotong royong. Nah, gotong royong bareng-bareng yuk kita buat usaha gitu. Buat usaha sama-sama, tapi modalnya ya dari kita, kemudian kita olah sendiri, kemudian kita rapatkan, siapa yang dapat banyak dan sebagainya. Nah, itu rapat anggota, kekuasaan tertinggi di rapat anggota. Koperasinya apa aja ya yang bisa diproduksi, konsumsi atau perkreditan. Kalau misalnya kita di desa-desa, maka kita sebut sebagai koperasi unit desa atau KUD. Ya. Kemudian jenisnya bermacam-macam, perkembangannya bermacam-macam. Bisa diteliti, bisa. Ya, jadi sumber untuk penelitian, untuk skripsi bisa banyak banget ya. Kemudian kalau misalnya nelayan ya, KUD nelayan ada. Kemudian KUD atau koperasi garam ada. Koperasi yang atau yang di bidang konsumsi misalnya. Atau perkreditan. Nah, perkreditan ini mungkin kalau Anda lihat di beberapa daerah misalnya ya, Kospin. Nah, ada ya. Koperasi simpan pinjam. Nah, apalah bentuknya, Kospin Jaya, Kospin apa gitu ya. Nah, itu juga perkreditan, simpan pinjam gitu. Ini dari dulu memang ini di Indonesia sangat familiar ya, tetapi sekarang ini sudah agak sedikit berkurang ya, karena ada beberapa variasi jenis perusahaan yang bisa diikuti begitu ya. Jadi kita memilih. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki era digitalisasi ya, yang menjadi kendala sendiri. Oke. Yang kedua, nah
Tadi ya akulturasi. Nah, kalau kita lihat bahwa perusahaan itu ditinjau dari sudut teori ekonomi, bahwa perusahaan itu tidak dibedakan oleh kepemilikannya, jenis usahanya, ataupun skalanya, tetapi terfokus pada bagaimana perusahaan itu memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi kita ingin dari sudut pandang ekonomi ya, kita ingin melihat bahwa perusahaan itu bagaimana sih prosesnya sehingga menghasilkan keuntungan yang paling maksimum. Nah, keuntungan yang paling maksimum itu yang seperti apa ya? Nah, tentu ada beberapa faktor nanti, di antaranya salah satunya yang sudah kita pelajari kemarin mengenai biaya produksi, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai keuntungan yang maksimum, coba kita bayangin. Keuntungan maksimum itu yang apa? Anda kalau berusaha memproduksi katakan pisang goreng kemarin ya, itu pisang goreng. Keuntungan yang paling maksimum dari pisang goreng itu pada saat apa? Ya pada saat penerimaannya itu banyak banget ya. Penerimaan kita banyak banget, kemudian biayanya yang paling sedikit gitu ya. Nah, itu tentang maksimum. Jadi selisih antara total revenue dengan total cost-nya. Total atau penerimaan total dikurangi dengan total cost-nya atau biaya totalnya. Itu kalau selisihnya yang paling banyak, yaitu yang paling maksimum. Selesai? Nah, mari kita lihat ya. Nanti ada berbagai gambar, berbagai jenis untuk memvisualisasikan konsep-konsep dari sisi perusahaan dari sisi ekonomi. Ya, stay tune. Nah, tadi kita sudah bicara bahwa tujuan perusahaan itu adalah memaksimumkan keuntungan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ataupun tujuan, apakah tujuan lain nggak ada? Ada juga ya. Tujuan yang lain adalah satu, memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Yang kedua, meningkatkan volume penjualannya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga stabilitas politik. Ini tujuan-tujuan yang lain ya. Tetapi paling utama kalau kita dari sisi perusahaan ya memang betul harus cari keuntungan. Walaupun nanti sekarang ini bahwa keuntungan itu akan kita share, akan kita detailkan lagi keuntungan setelah dikurangi pajak misalnya, atau net profit after tax misalnya, ataupun keuntungan yang kalau dia menurut keuntungan tapi kalau dari sisi Islami, bahwa ini dizakati dulu misalkan sesuai dengan syariat-syariat, dengan syarat-syarat yang terpenuhi, maka profit yang bersih adalah profit yang setelah dikurangi pajak. Apa tadi? Dikurangi zakatnya misalnya ya. Ini harus didahulukan sehingga begitu yang diterima adalah profit yang sudah very ya sangat bersih ya, sudah net gitu, very net gitu ya, net ya. Dari sisi agama, dari sisi negara, pajaknya udah keluarin, kemudian kita amankan lagi ya, kita amankan lagi dengan mengeluarkan zakat sesuai dengan soknya dan sebagainya. Nah, keuntungan itulah yang kita terima. Ataupun lagi sekarang ini bahwa keuntungan itu bisa juga digunakan untuk CSR ya. Nah, untuk kepentingan sosial baik itu secara langsung kita kembalikan ke masyarakat lagi ataupun dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang produktif, pendidikan, kemudian problem solving for pollution ya, mengatasi masalah polusi dan sebagainya yang diakibatkan oleh adanya kegiatan perusahaan. Itu boleh itu CSR. Nah sekarang ini penelitian yang lagi ya CSR itu ya, bahwa ternyata CSR itu juga bisa meningkatkan nilai perusahaan loh, gitu ya. Karena
investor itu tahu bahwa perusahaan itu pro lingkungan, ramah lingkungan. Nah, ini juga jadi indikator. Gitu ya. Nah, kemudian sampai ke fungsi produksi. Nah, ini kita pause dulu ya, kita berhentikan dulu untuk yang pertama, kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.